Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you all are in a good condition so we can learn about our lesson today. Saya harap kalian baik-baik saja sehingga kita bisa belajar mengenai materi pelajaran hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajari materi pelajaran mengenai instruction. Namun, before we go on our material, sebelum kita pergi ke materi pelajaran kita, sekarang let's we pray first to God so we can learn about this lesson more easily. Mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan agar kita bisa menjadi lebih mudah dalam memahami pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi pelajaran. Instruction. What is an instruction? Apa kalian tahu apa itu instruction? Apa kalian tahu apa itu instruksi? Well, sebagai gambaran saja, jika kalian bermain game Mobile Legends, ya kalian tahu kan game Mobile Legends itu? Nah, di sisi kanan atas pada layar permainan itu, kalian pasti bisa melihat simbol-simbol tertentu kan? Seperti simbol kapak kuning yang berarti attack atau menyerang, simbol orang lari berwarna merah yang berarti retreat atau mundur, dan simbol tiga panah berwarna biru yang mengarah ke tengah yang berarti gather atau berkumpul. Nah, tiga simbol itu termasuk salah satu dari sebuah instruksi. Jadi karena itulah dari sini kalian sudah dapat gambaran kan apa itu instruksi? Yap, you are right. Kalian benar sekali. Instruction is a order or command for someone to do or not do something in certain condition. Instruksi adalah perintah kepada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal pada kondisi tertentu. Nah, sekarang bagian yang kedua, structure. Instruksi memiliki dua kinds atau jenis struktur yang berbeda, yaitu statement atau pernyataan dan juga respon atau tanggapan. Untuk statement ini adalah pernyataan seseorang untuk give an order atau memberikan suatu perintah kepada orang lain. Dan statement ini memiliki dua jenis juga, yaitu give an order atau memberi perintah dan give prohibition atau memberi larangan. Untuk give order, biasanya pernyataannya itu digunakan untuk mengerjakan sesuatu hal, dan kalimat yang biasanya digunakan dalam memberi order atau perintah itu adalah seperti kalimat let's get out, ayo metu ning jobo, ayo pergi keluar. Terus contoh yang kedua, let's sleep together, ayo turu bareng, ayo tidur bersama. Lalu contoh yang ketiga seperti you should watch that, kamu harus melihat itu. Lalu contoh yang terakhir seperti just read it loud, waca niku keras-keras, bacalah itu keras-keras. Nah, selain itu, kalau kalian perhatikan baik-baik contoh yang sudah dijelaskan tadi, kalian sadarkan kalau ada satu kata yang sama terus diulang-ulang. Kalian tahu apa itu yang diulang-ulang tadi? Yap, benar. Kata itu adalah kata let's atau ayo. Jadi bisa dikatakan ini adalah clue atau petunjuk. Jika ada kalimat yang diawali let's, berarti sudah jelas kalau itu adalah suatu order atau perintah. Lalu selanjutnya untuk prohibition. Biasanya pernyataan tersebut digunakan untuk melarang orang lain melakukan sesuatu. Dan beberapa kalimat yang biasa digunakan dalam memberi larangan itu adalah don't be lazy, jangan malas, don't stop reading, jangan berhenti membaca, dan don't eat it, jangan makan itu. Nah, seperti let's yang merupakan tanda kalimat order, kalimat prohibition juga memiliki tanda yang dapat mengidentifikasi kalau itu adalah kalimat prohibition atau larangan. Dan tanda itu adalah kata yang sering diulang-ulang di contoh tadi itu adalah kata, yap, benar, kata don't atau jangan. Nah, sebelum membahas soal respon, saya mau memastikan terlebih dahulu nih, selain kata yang sering diucapkan seperti let's dan don't, kalian sadar gak kalau ada tanda baca di contoh statement ini? Nah, tanda baca itu adalah tanda seru atau exclamation mark. Itu loh yang kayak tanda pentungi polisi. Nah, jadi jika suatu kalimat memiliki tanda seru seperti di contoh PPT ini, berarti kemungkinan besar kalimat itu adalah suatu kalimat instruksi.
Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya tanda bacanya itu kalau mau membaca suatu kalimat. Oke, setelah kita selesai membahas mengenai statement, now let's we talk about response. Sekarang kita bicara mengenai response atau tanggapan. Nah, jadi respons ini adalah tanggapan kita mengenai perintah yang diberikan oleh seseorang pada diri kita. Jadi sudah jelas respon ini bisa positif atau menerima atau accept bahasa Inggrisnya, dan juga negatif atau menolak atau bahasa Inggrisnya itu reject. Nah, contoh kata awalan dari respons menerima adalah bisa diawali dengan kata yes, ya, of course, ya jelas lah, tentu saja, dan kata alright dan sure, yang dimana artinya itu sama saja seperti of course atau tentu saja begitu. Lalu untuk contoh awalan yang biasa digunakan untuk memberikan respons penolakan adalah kata no atau artinya tidak, dan juga sorry yang artinya maaf. Nah, agar kalian lebih understand atau agar lebih paham mengenai topik ini, saya punya beberapa contoh sebuah statement beserta contohnya seperti bawah ini. Nah, kalian bisa lihat kan di bawah ini. Yang pertama itu statementnya berupa you should clean our class. Kamu harus membersihkan kelas kita. Nah, ini termasuk kata order. Kenapa? Karena ada you should yang artinya kamu harus, berarti kan memberikan perintah. Lalu juga ada tanda seru. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi itu kan, kalau biasanya kata perintah instruction itu biasanya menggunakan tanda baca, tanda seru ini atau exclamation mark. Nah, order ini bisa diberikan respons dalam bentuk positif atau menerima, dan juga dalam bentuk negatif atau menolak. Nah, kalau positif atau accept menerima, kita bisa pakai kalimat okay, I will do it. Baik, aku akan melakukannya. Nah, kalau yang negatif atau menolak, reject, kita bisa pakai kalimat sorry, I cannot do it right now. Maaf, aku tidak bisa melakukannya sekarang. Baiklah, karena kita sudah selesai belajar mengenai struktur dari instruction, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai language element atau unsur bahasa. What is a language element of instruction? Apa itu unsur bahasa dari kata instruksi? Well, unsur bahasa itu simpelnya adalah kata-kata atau kalimat yang sering digunakan dalam menyatakan kalimat instruksi. Nah, contohnya itu ya bisa dilihat di bawah ini ya, yaitu let's bla 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 bla. Ayo bla 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 bla. Lalu yang kedua, will you bla 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 bla, yang artinya maukah kau bla 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 bla. Lalu contoh yang ketiga, don't be bla 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 bla, yang artinya janganlah bla 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 bla. Lalu contoh yang keempat, okay, please wait a minute. Oke, tolong tunggu sebentar. Lalu contoh yang kelima, sure, but let me bla 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 first. Baik, tapi biarkan aku bla 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 terlebih dahulu. Lalu contoh yang keenam, sorry, but I don't want to bla 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 bla, yang artinya maaf, tapi aku tidak mau bla 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 dan sejenisnya. Nah, di bagian titik-titik atau bla 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 yang saya katakan tadi itu, kalian harus isi dengan kalimat atau kata yang sesuai dengan keadaan percakapan saat itu ya. Jadi kalian itu tidak boleh mengisi sembarangan, yang kalian tidak boleh mengisi sembarangan titik-titik atau kata bla 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 saya tadi itu. Karena kalau diisi dengan sembarangan nanti tidak sinkron hasilnya. Misal nih, ada contoh instruksi, let's open the gate. Ayo buka gerbangnya. Nah, tidak mungkin kan kita membalasnya dengan kalimat sorry, but I don't want to sleep. Maaf, aku tidak mau tidur. Nah, ini nggak sinkron kan jawaban sama pertanyaan tadi. Nggak sinkron kan, nggak enak. Itu kan gak enak untuk didengarkan. Soalnya nggak connect. Nah, karena itu kalimat yang benar adalah sorry, but I don't want to open the gate. Maaf, tapi aku tidak mau membuka pintunya. Nah, ini sinkron kan? Masuk akal kan? Nah, karena itulah, sekali lagi tolong jangan asal memilih kata dan pahami makna percakapannya terlebih dahulu, sehingga nanti kalimat respons
dan statementnya bisa saling sinkron. Mengerti ya? Oke, karena sekarang materi pelajaran sudah disampaikan semuanya, sekarang waktunya hal yang saya sukai tapi tidak disukai oleh kalian. Hehe. Yaitu waktunya tugas. Now open your paper sheet at the page 28 and solve it before 9 PM. Sekarang buka LKS kalian di halaman 28 dan kerjakan soal itu sebelum jam 9 malam. Yang telat tidak akan saya beri nilai ya. Jadi kalau kalian nganggur sekarang, sebaiknya kalian gunakan waktu nganggur kalian itu untuk mengerjakan tugas ini setelah kelas ini selesai. Nah, oke semuanya. Karena materi pelajaran hari ini sudah habis, Bapak akan menutup kegiatan pembelajaran hari ini. If you want ask something, just call me through WA. Jika ada yang mau ditanyakan seputar materi ini karena kalian tidak paham atau sejenisnya, kalian bisa menchat Bapak lewat WA ya. Oke, kalau begitu saya akhiri kelas ini. Dan jika Bapak melakukan kesalahan kata atau sejenisnya, tolong dimaafkan ya. Karena Bapak juga lagi belajar untuk menjadi guru yang baik dan benar. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.